Baik Bapak Ibu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah pada pagi ini atas izin Allah kita bisa berjumpa di tempat yang mulia ini dan di waktu yang baik ini ya, untuk bersama-sama mempelajari ya satu kitab yang kami akan bawakan yang berjudul At-Thariqu ila Mahabbatillah. Jalan, kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, berarti jalan untuk menggapai cinta Allah Azza wa Jalla. Nah, kitab ini kitab tipis ya, kitabnya karya Syekh Abdullah Iwad Muhammad Al-Hasan. Nah, kitab ini totalnya ada ya, dari mulai mukaddimah sampai daftar isi hanya ada 22 halaman. Mudah-mudahan dalam 6 pertemuan kita bisa menuntaskan mempelajari kitab yang penting ini, Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Baik. Jadi di dalam kitab ini setelah beliau mengawali dengan memuji-muji Allah Subhanahu wa taala, lalu bersolawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau mengatakan bahwa di dalam kitab ini qasamtu al-bahs ila qasain. Aku membagi pembahasan dalam kitab ini kepada 2 pasal. Pasal yang besar yang pertama al-faslul awwalu mahabbatullah lil abdi. Pasal yang pertama mencintai Allah bagi seorang hamba. Di dalam pasal ini ada 1 mabahis. Ada 5 pembahasan. Yang pertama, judul pembahasan dari pasal pertama ini adalah kaifa ta'rifu rabbak. Bagaimana engkau mengenal Allah Tuhanmu. Kemudian pembahasan yang kedua alamatu mahabbatillah lil abdi. Tanda-tanda cinta Allah kepada seorang hamba. Lalu pembahasan ketiga asaru al-mahabbati ala suluki wal af'al. Pengaruh cinta kepada perilaku dan perbuatan. Lalu pasal keempat samaratul mahabbah, buah daripada cinta. Lalu al-mabhasul khamis, pembahasan yang kelima dari pasal pertama adalah syirkul mahabbah, ya, kesyirikan dalam cinta dalam mahabbah. Kemudian al-faslu tsani, ya, pasal yang kedua, beliau mengatakan wa fihi sab'atu mabahis, ada 7 pembahasan. Pasal kedua ini mahabbatul abdi lillah, kecintaan seorang hamba untuk Allah. Kalau yang pertama tadi cinta Allah untuk hamba, pasal kedua ini cinta hamba untuk Allah. Ada 7 pembahasan kata beliau. Yang pertama tentang al-mabhasul awwal al-ikhlas. Ikhlas ya. Yang kedua, pembahasan kedua al-mabhasus tsani al-mutaba'ah. Mutaba'ah itu ittiba'. Lalu al-mabhasus tsalis zikrullah ta'ala, mengingat Allah Ta'ala. Al-mabhasur rabi', pembahasan yang keempat tentang asyauqu ila liqa'illahi azza wa jalla, rindu untuk ketemu dengan Allah azza wa jalla. Kemudian al-mabhasul khamis, pembahasan kelima al-asbab al-jalibah li mahabbatillahi azza wa jalla, sebab-sebab yang bisa
dengannya mendapatkan cinta Allah. Kemudian yang keenam, al-mabhasus sadis ma yaqta'u al-mahabbah, sesuatu yang memutus cinta. Dan yang terakhir al-khatimah, yang penutup. Nah, itu secara garis besar isi dari kitab yang berjudul At-Thariq ila Mahabbatillah, karya Syekh Abdullah Iwan Muhammad Al-Hasan. Baik Bapak Ibu dan jamaah sekalian, di dalam kitab ini beliau mengawali pembahasan setelah mukadimahnya dengan judul Manzilatul Mahabbah, kedudukan cinta. Seberapa penting cinta itu dalam kehidupan seseorang. Secara ringkas kami sampaikan, beliau mengatakan al-mahabbatu hiya al-manzilatul lati fiha tanafasal mutanafisun wa ilaiha sahsul amilun wa ila ilmiha sammar sabiqun. Artinya cinta itu adalah suatu kedudukan yang di dalamnya tanafasal mutanafisun, orang-orang berlomba-lomba untuk mendapatkan kedudukan cinta tersebut. Wa ilaiha sahsul amilun, orang-orang yang beramal berjalan menuju kepada cintanya. Cinta Allah tentu saja dimaksud di sini sekalian. Dan wa ila ilmiha sammaru as-sabiqun, orang-orang yang bersegera bersungguh-sungguh untuk bisa mengetahui cinta yang dimaksud itu. Nah, itu secara ringkas tentang manzilatul mahabbah, kedudukan cinta menurut penulis kitab ini, Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Lalu kemudian beliau menjelaskan tentang pengertian daripada al-mahabbah itu. Apa makna al-mahabbah menurut keterangan para ulama? Beliau katakan al-mahabbatu kama yu'arrifuha Ibnu Qayyim rahimahullah, cinta sebagaimana diterangkan definisinya oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Kata Ibnu Qayyim, hiyal manzilatu fiha tanafasal mutanafisun. Ya, kita sudah disampaikan ya. Wa ilaiha asasul amilun wa ila ilmiha tusabiqun. Jadi tadi kedudukan yang padanya orang-orang berlomba-lomba, orang-orang yang beramal menuju kepadanya, dan orang-orang yang bersegera mereka berusaha untuk mengetahuinya. Nah, itu diantara pengertian makna al-mahabbah menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Lalu katakan fahiyatul qulub wa ghidaul arwah wa qurratul uyun. Cinta itu merupakan makanan hati, makanan ruh, dan sesuatu yang menyenangkan. Wa qurratu al-uyun ila akhirih. Kemudian ringkasnya dari beberapa pengertian itu disebutkan di dalam kitab ini, annal mahabbata la tudhiru ala al-muhibbi bilafdhihi. Sesungguhnya cinta itu, kata beliau, tidaklah nampak pada orang yang mengklaim bahwa dia mencintai dengan kalimat atau lafaz yang dia ungkapkan. Wa innama tazharu alaihi bisyama'ilih. Sesungguhnya cinta seseorang itu nampak dari sifat-sifatnya. Wala yubhamu haqiqatuha minal muhibbi wal mahbub, dan tidaklah bisa dipahami hakikat cinta itu dari seseorang yang mengaku mencintai kecuali oleh orang yang mencintai. Nah, ini pengertian yang terpilih ya tentang makna cinta. Kata penulis kitab At-Thariq ila Mahabbatillah. Bapak Ibu dan jemaah sekalian, ada banyak hadis Nabi yang menyebutkan di dalamnya kata cinta. Di antaranya misalnya
Ada hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan qol inna minal imani an yuhibba ar-rajulu akhahu la yuhibbuhu illa lillahi wa fihi. Sesungguhnya di antara tanda-tanda keimanan adalah ketika seseorang mencintai saudaranya dan tidaklah dia mencintai saudaranya kecuali karena Allah, illa lillahi wa fihi. Ini dalam hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari juga oleh Imam Muslim, atau dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir Imam At-Tabrani, beberapa hadis Nabi yang menjelaskan tentang masalah cinta ini. Lalu di dalam hadis yang lain dari Abu Wa'il rahimahullahu qala mengatakan qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kata beliau, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW. Faqala, lalu dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa taqulu fi rajulin ahabba qauman wa lam yalhaq bihim. Bagaimana menurutmu ya Rasul tentang seseorang yang mencintai suatu kaum tapi ya amalan dia tidak sama dengan mereka, dengan kaum tersebut? Maka faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW berkata, al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu akan ada bersama orang yang dia cintai. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian, dalam hadis Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, ya, bab tentang al-mar'u ma'a man ahabba. Artinya Bapak Ibu dan sekalian, kelak kita nanti di akhirat akan bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Kalau kita mencintai Nabi, mencintai Rasul, maka berdasarkan hadis ini kita akan ada bersama beliau. Kalau kita mencintai para ulama al-amilun, al-mukhlisun, ya, para ulama yang mengamalkan ilmunya, ikhlas dalam beramal, walaupun mungkin amalan kita tidak sama seperti mereka, tapi kita akan ada nanti bersama mereka. Nah, sebaliknya kalau kita mengidolakan, mencintai, ya, orang-orang yang jauh dari syariat Allah, bahkan menentang syariat Allah, maka kelak nanti kita pun akan ada bersama mereka di akhirat. Oleh karenanya, cintailah orang-orang yang baik, ya, cintailah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu di antara beberapa hadis Nabi yang dikutip yang di dalamnya ada pembahasan tentang cinta. Kemudian Bapak Ibu dan sekalian, di halaman ke-6 di sini dikatakan macam-macam cinta, anwa'ul mahabbah. Di dalam kitab ini dikatakan cinta itu ada 3 macam. Al-awwalu al-mahabbatu lillah, cinta karena Allah. Cinta yang muncul karena Allah ini tidak, ya, menghilangkan atau tidak merusak tauhid. Bal hiya min kamalihi, la tunafi at-tauhid bal hiya min kamalihi. Bahkan ini menunjukkan kesempurnaan tauhid seseorang. Misalnya, kalau ada orang, ya, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, mencintai sesuatu karena Allah, nah ini justru menunjukkan kesempurnaan tauhid seseorang. Bahkan fa'awsaqu aurul iman, bahkan itu merupakan ikatan keimanan yang paling kuat. Karena dalam satu hadis mengatakan bahwa sesungguhnya min awsaqi aurul iman al-hubbu billah al-hubbu fillah, cinta karena Allah, benci juga karena Allah. Nah, ini. Jadi kalau kita mencintai sesuatu, membenci sesuatu karena Allah, ini adalah sekuat-kuat tali ikatan keimanan. Bapak Ibu dan hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini cinta yang paling tinggi, ya, cinta karena Allah. Mencintai segala sesuatu karena Allah, benci juga karena Allah Azza wa Jalla. Lalu tingkatan cinta yang kedua adalah al-mahabbatu tabi'iyatul lati la yu'asiruha al-mar'u ala mahabbatillah.
cinta alami yang bersifat alami tabi'i, yang itu tidak mengganggu seseorang dalam mencintai Allah Azza wa Jalla. Jadi cintanya, selama kecintaan dia kepada sesuatu yang bersifat alami manusiawi itu tidak merusak, tidak mengurangi kecintaan dia kepada Allah, maka ini adalah perkara yang boleh. Seperti misalnya dikatakan kamahabbati az-zawja wal walad wal mal, mencintai istri atau suami, mencintai anak, mencintai harta. Nah, selama kadarnya tidak mengganggu kecintaan dia kepada Allah, maka ini dibolehkan. Maka pernah suatu ketika Rasulullah SAW ditanya, Bapak Ibu, ditanya oleh seseorang, man ahabban nasi ilaih, siapa orang yang paling kau cintai ya Rasulullah? Dijawab oleh Nabi, Aisyah katanya, istrinya yang paling muda, istrinya yang pintar, yang dari sekian banyak istri beliau yang gadis, maka dikatakan, kata beliau, Aisyah orang yang paling aku cintai. Lalu dikatakan lagi, wa minar rijal, kalau dari kalangan laki-laki siapa ya Rasulullah? Qala abuha. Lalu Rasul menjawab, bapaknya Aisyah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, ini merupakan al-mahabbatut tabi'iyah, cinta yang bersifat alami. Ini tidak ada masalah karena Nabi pun merasakan itu. Nah, termasuk kita senang kepada makanan, kepada minuman, pakaian dan seterusnya, selama tidak merusak cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, maka itu perkara yang dibolehkan. Nah, itu yang disebut al-mahabbatut tabi'iyah. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, al-mahabbatu ma'allahi allati tunafi mahabbatullah. Mencintai sesuatu, di sisi lain dia mengaku mencintai Allah, tapi dia mencintai sesuatu yang cinta dia pada sesuatu itu akhirnya menafikan cinta dia kepada Allah. Atau dalam bahasa lain, antakuna mahabbatu ghairillahi kamahabbatillah. Cinta dia kepada selain Allah seperti cinta dia kepada Allah, au aksar min mahabbatillah, atau bahkan kecintaan dia kepada sesuatu selain Allah itu lebih banyak daripada cinta dia kepada Allah. Nah, ini misal ketika kecintaan dia kepada Allah dan kecintaan dia kepada selain Allah itu berhadapan-hadapan, maka qaddama mahabbata ghairillah, dia lebih mendahulukan kecintaan dia kepada selain Allah. Nah, maka cinta yang seperti ini, Bapak Ibu dan sekalian, adalah cinta yang buruk, yang mazmum, tercela, karena dia lebih mendahulukan cinta kepada sesuatu daripada kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan diancam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an, yaitu dalam surah At-Taubah ayat 24. Qul, katakan Muhammad, kata Allah, in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum. Katakanlah Muhammad, jika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, wa azwajukum, pasangan-pasangan kalian, wa ashiratukum, keluarga kalian, wa amwalun iktaraftumuha, dan harta yang kalian inginkan, wa tijaratun takhshawna kasadaha, yang ketujuh, dan perdagangan yang kalian khawatirkan kerugiannya, wa masakinu tardawunaha, dan tempat tinggal yang kalian ridhoi, yang kedelapan, ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi, lebih kalian cintai daripada Allah, daripada Rasulnya, dan daripada berjuang di jalan Allah. Fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri, maka tunggulah sampai Allah datang
dengan, nah ada yang mengatakan bi amrihi itu bi azabi, dengan azabnya. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Nah, ayat ini Bapak Ibu, ayat 24 dari surah At-Taubah ini menunjukkan bahwa jika kita lebih mencintai sesuatu selain Allah, nah, maka kita diancam oleh Allah, bahkan orang tersebut termasuk kategori fasik. Karena di akhir ayat dikatakan innallahu la yahdil qaumal fasikin. Sesungguhnya Allah itu tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Nah, inilah jenis cinta yang ketiga tadi, yang mazmum, yang tercela, karena dia lebih mencintai sesuatu yang lain daripada cinta dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Bapak Ibu dan jamaah sekalian, nah, selain macam-macam cinta, ada yang disebut dengan darajatu al-mahabbah. Ada tingkatan cinta. Dalam kitab ini dikatakan tingkatan cinta itu ada dua. Yang pertama al-mahabbatul wajibah, wa hiya mahabbatu al-muqtasidin. Jadi cinta yang sifatnya wajib, yaitu apa? Taqtadi an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ini menuntut bahwa Allah dan Rasulnya harus menjadi pihak yang paling dia cintai selain daripada keduanya, di mana dia tidak mencintai sesuatu, tidak membenci sesuatu, ya, kecuali karena Allah. Maka dalam Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat 22 Allah mengatakan la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kamu tidak akan mendapatkan suatu kaum yang mencintai, yang beriman ya, kepada Allah dan hari akhir, yuwadduna man hadallaha wa rasulahu, mencintai ya, orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Nah, ini kata Allah dalam surah Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah ayat 22 misalnya. Jadi kamu Muhammad tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka mencintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Tidak akan ada orang yang kalau dia betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak mungkin dia mencintai ya, mereka yang menentang Allah dan Rasulnya, walaupun dari keluarganya sendiri, kerabatnya sendiri. Nah, siapa yang dimaksud man hadallahu wa rasulahu? Ya, orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir. Jadi kalau ada orang mukmin, dia ngaku beriman kepada Allah dan hari akhir misalnya, lalu kok dia mencintai orang yang tidak beriman atau orang kafir misalnya, berarti bohong pengakuan dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Karena orang yang betul-betul beriman berdasarkan ayat ini, tidaklah mungkin dia mencintai mereka yang menentang Allah dan Rasul. Maka dulu para sahabat Nabi, ketika bapak mereka, orang tua mereka beriman, sementara anak-anaknya tidak mau beriman, ketika perang ya dibunuh. Bapak membunuh anak, atau sebaliknya ketika anaknya masuk Islam mengikuti Rasulullah sementara bapaknya tidak mau, maka tidak gentar seorang anak memerangi ayahnya sendiri, bahkan membunuh ayahnya sendiri. Karena tadi orang yang betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak mungkin dia mencintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Dengan bahasa yang lebih gampang, misalnya di dalam kehidupan kita sekarang ini Bapak Ibu, kalau ada orang kok dia menikahi orang yang kafir gitu, orang bukan orang muslim, nah maka berarti orang ini tidaklah beriman kepada Allah dan hari akhir. Misalnya itu salah satu fenomena ya, yang menunjukkan kalau ada orang kok dia mencintai orang yang menentang Allah dan Rasulnya, berarti sesungguhnya dia itu tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah ini Bapak Ibu dan sekalian, nah oleh karenanya
derajat cinta yang wajib ini mengharuskan seseorang mencintai seluruh apa yang diwajibkan Allah, membenci semua apa yang diharamkan oleh Allah, dan ini memang sifatnya wajib. Itu Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, itu yang pertama ya. Maka fayajibu ala kulli mu'minin an yuhibba ma ahabbahu Allah ta'ala wa yubghidu ma abghadahu Allah ta'ala. Maka wajib bagi seorang mukmin untuk mencintai apa yang dicintai Allah, membenci apa yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, tingkatan yang kedua, al-mahabbatul mustahabbah wa hiya mahabbatu as-sabiqin. Cinta yang derajatnya, levelnya itu dianjurkan, dan ini adalah kecintaan orang-orang yang bersegera ya, as-sabiqin, dalam kebaikan. Apa maksudnya Bapak-Ibu? Dikatakan ya, mahabbatus sabiqin, cinta orang-orang yang bersegera dalam kebaikan adalah bi ayyuhibba ma ahabbahu Allah minan nawafil wal fadail. Mahabbatan tamah, dia mencintai sesuatu yang dicintai oleh Allah dari perkara-perkara sunnah, perkara-perkara yang utama. Itu sesuatu yang sunnah atau sesuatu yang mengandung keutamaan dengan kecintaan yang sempurna. Nah, inilah keadaan orang-orang yang senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah dan didekati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka orang-orang seperti ini yang level cintanya sudah sampai pada al-mahabbah al-mustahabbah ini, dia di sini dikatakan idza kanat mahabbatullahi wa rasulihi al-wajibah taqtadi bughdu ma abghadahu Allah wa rasuluhu. Jika kecintaan kepada Allah dan Rasulnya yang wajib di atas tadi ya, menuntut seseorang untuk membenci apa yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya, kama fisairi anwa'il mahabbah, sebagaimana itu terjadi pada seluruh cintanya, maka fa innaha tujibu bughdu ad-diddi. Sesungguhnya dia yang level 2 ini mengharuskan dia membenci ya, lawannya. Misalnya ketika jihad itu adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, nah, maka berarti dia membenci sesuatu yang berlawanan dengan jihad itu sendiri. Nah, ini keterangan tentang al-mahabbah al-mustahabbah ya, derajat yang kedua tadi. Lalu Bapak Ibu dan Saudara sekalian, azani Allah wa iyyakum ajmain ya. Keterangan berikutnya adalah bagaimana para ulama salaf terdahulu mereka menyampaikan atau pandangan tentang cinta. Ibnu Katsir misalnya dikutip di sini. Beliau mengatakan man idda'a mahabbatallahi, barang siapa orang yang mengaku mencintai Allah, wa laisa huwa ala tariqatil muhammadiyyati fa innahu kadzibun fi nafsil amr, katanya. Tapi dia tidak mengikuti jalan Muhammad, maka sesungguhnya dia berdusta. Ada orang aku cinta sama Allah, tapi cara hidupnya, jalan hidupnya tidak mengikuti jalan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka fa innahu kadzib. Dia dusta dalam cintanya. Kata Ibnu Katsir, hatta yatba'a asyar al-muhammadiyah wad din an-nabawi fi jami'i aqwalihi wa af'alihi, sampai dia betul-betul mengikuti syariat Nabi Muhammad, mengikuti agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad dalam seluruh ucapan dan perbuatannya. Baru itu dia benar kalau dia mengikuti syariat Nabi Muhammad ya, sallallahu alaihi wasallam. Itu kata Ibnu Katsir, Bapak Ibu dan Ibu sekalian. Nah, sementara Hasan Al-Basri, seorang ulama tabi'in, beliau mengatakan, tidaklah aku melihat dengan mataku, mengucap dengan lisanku, memegang dengan tanganku, berdiri dengan kakiku,
hatta anzur ala ta'atin au ala maksiatin, sampai aku melihat pada ketaatan atau kemaksiatan, kata beliau. Fa in kana ta'atun, kalau itu adalah ketaatan, taqaddamtu, aku akan maju. Wa in kanat maksiatun ta'akhartu, kalau itu kemaksiatan maka aku akan mundur. Itu kata Hasan Al-Basri. Jadi beliau misalnya melihat sesuatu, mengatakan sesuatu, memegang sesuatu, berdiri atau berjalan menggunakan kakinya untuk melakukan sesuatu, dilihat ini untuk ketaatan atau kemaksiatan. Kalau untuk ketaatan, aku akan maju, akan aku lakukan. Tapi jika ternyata untuk kemaksiatan, maka aku akan mundur, kata beliau. Nah, ini pernyataan Hasan Al-Basri, seorang ulama tabi'in, tentang makna cinta. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Lalu Syekh Abdullah Iwan Muhammad Al-Hasan di pembahasan berikutnya beliau menjelaskan tentang kecintaan Allah kepada seorang hamba. Nah, pada pembahasan pertama beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, menyeru hamba-hambanya di dalam Al-Quran untuk mengenalnya dengan dua jalan. Allah menyeru kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai hambanya disuruh untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jalan yang pertama, kata beliau, adalah untuk memperhatikan, melihat fi maqulati, dalam apa-apa yang dikerjakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, at-tafakkuru fi ayatihi wa tadabburiha, memikirkan ayat-ayat Allah dan mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu cara Allah mengajak kita selaku hambanya dalam Al-Quran untuk mengenal Allah Azza wa Jalla. Lalu Bapak Ibu dan jemaah sekalian, para ulama salaf mengatakan begini. Perkara pertama yang difardukan Allah kepada hambanya adalah ikhlas. Apa itu? Yaitu mengenal Allah, mentaati Allah dalam perkara yang diperintahkan dan dilarang oleh Allah. Dan perkara pertama yang difardukan adalah supaya kita bersaksi bahwa tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Syahadatu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan tidak ada sekutu baginya. Bersaksi bahwa tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah saja, tidak ada sekutu baginya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwasanya Muhammad itu adalah hamba dan utusan Allah. Kemudian Bapak Ibu, beliau katakan Allah tabaraka wa ta'ala telah menciptakan langit dan bumi dalam 7 masa, 6 masa, fi sittati ayyam. Kemudian Allah istawa di atas arsy. Lalu kemudian Allah mensifati dirinya dengan seluruh sifat-sifat yang sempurna, dan senantiasa seperti itu. Dialah Allah yang maha berbicara, al-mutakallim, yang maha mendengar, as-sami, al-basir, maha melihat. Yarahul mu'minuna fil akhirah, kelak nanti orang-orang beriman akan melihat Allah di hari akhir. Wa yasma'una kalamahu, akan mendengar perkataan Allah. Wa yanzuruna ilaihi, bahkan akan melihat kepada Allah kama yanzuruna ila syamsi wal qamar, sebagaimana mereka melihat matahari dan bulan lailatul badr, di malam purnama. Idza lam yakun dunahu sahab, yang tidak tertutup oleh awan. Jadi jelas sekali nanti kita akan bisa melihat Allah Azza wa Jalla di akhirat, orang-orang beriman maksudnya. Lalu kemudian Allah mengajarkan kepada kita tentang sifat-sifatnya, dan seluruh sifat Allah bukanlah makhluk. Wa huwa wahidun bi jami'i asma'ihi wa sifatihi, dan Allah itu esa dengan seluruh nama-nama dan sifat-sifatnya. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian, cara untuk mengenal Allah Azza wa Jalla. Maka diterangkan bahwa tafsir daripada mengenal Allah itu adalah anta'rifa bi qalbika annahu la yu'ti ghairahu wa la mani'a ghairuhu. Sesungguhnya engkau mengenal, tahu dalam hatimu bahwa tidak ada yang bisa memberi selain Allah
dan tidak ada yang bisa mencegah selain Allah. Itu kata Syekh Abdullah Iwan Muhammad Al-Hasan. Nah, maka Bapak Ibu dan jamaah sekalian, dalam salah satu zikir ya yang rutin kita baca setelah sholat fardu itu ada zikir yang berbunyi Allahumma la mani'a. Terus apa lanjutannya? Allahumma la mani'a lima, Allahumma la mani'a lima mu'tiya wala apa Bapak? Ada dalam salah satu zikir pada sholat fardu itu. Allahumma la mani'a lima ataita wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddi. Allahumma la mani'a lima ataita, ya Allah tidak ada yang bisa mencegah sesuatu yang Engkau akan berikan. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada yang bisa memberi sesuatu yang Engkau cegah ya Allah. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddi, dan tidaklah bermanfaat orang yang memiliki kekayaan karena sesungguhnya kekayaan itu dari Dia. Nah, ini adalah ya zikir yang sering dibaca oleh Nabi SAW. Nah, ini menunjukkan bahwa dia mengenal Allah. Jadi apapun Bapak Ibu yang kita dapatkan, ya, entah itu rezeki, entah itu nikmat atau apapun, kita yakin betul bahwa itu semua hanyalah dari Allah. Nah, kalau kita yakin betul itu, nah berarti kita kenal Allah. Maka tadi zikir Allahumma la mani'a lima a'taita, ya Allah tidak ada yang bisa mencegah sesuatu yang Engkau berikan. Dan sebaliknya wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada yang bisa memberikan apapun sesuatu yang Engkau cegah ya Allah. Jadi Bapak Ibu, kita misalnya ya berusaha gitu ya, berbisnis, berharap mendapat keuntungan, udah dikalkulasi, saya akan untung begini. Nah, semua tahapan kita lakukan. Ternyata usaha kita gagal. Keuntungan yang kita harapkan tidak kita dapatkan. Nah, orang yang mengenal Allah, maka dia tidak akan ya putus asa. Dia tidak akan menyalahkan siapapun. Dia sudah berusaha dengan maksimal untuk merancang suatu usaha bisnis dan seterusnya. Ternyata harapan untuk mendapat keuntungan yang sudah di depan mata itu tidak didapatkan misalnya di detik-detik akhir. Nah, kenapa? Karena dia paham tadi bahwa la mu'tiya lima mana'ta, tidak akan ada yang bisa memberikan siapapun ya kepada kita sesuatu yang dicegah oleh Allah Azza wa Jalla. Oh, ini berarti rezekinya belum rezeki kita. Jadi Allah belum mengizinkan rezeki itu kita dapatkan. Nah, sehingga dia sadar betul tentang ini Bapak Ibu. Nah, maka orang yang sikapnya seperti ini berarti dia telah mengenal Allah Azza wa Jalla. Kalau kita kembalikan pada pengertian bahwa tafsir daripada ma'rifatullah itu adalah anta'rifa bi qalbika annahu la yu'ti ghairuhu wala mani'a ghairuhu. Nah, sesungguhnya dia atau kamu mengenal dengan hatimu bahwa tidak ada yang bisa memberi selain Allah dan tidak ada yang bisa mencegah selain Allah. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Terakhir ya, pembahasan terakhir ini, tanda-tanda kecintaan Allah kepada hamba. Jadi kalau Allah mencintai kita, itu ada tandanya. Apa saja di antaranya? Nah, dikatakan di antara tanda-tanda kecintaan Allah kepada seorang hamba itu, ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid, ya, rahimahullah. Yang pertama, orang tersebut mengikuti petunjuk Nabi. Ketika ada orang kok dia gampang banget mengikuti petunjuk dari Nabi, ya dia apa-apa selalu ingin sesuai dengan sunnah Nabi, itu tanda bahwa dia dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Tandanya itu, lihat saja Bapak Ibu perilaku seseorang, ya. Kalau dia selalu berusaha untuk sesuai dengan sunnah Nabi,
Kalau tidak ada tuntunan dari Nabi, tidak ada sunnah dari Nabi, dia tidak melakukan. Itu tanda orang itu dicintai oleh Allah. Tapi kalau dia melakukan apa saja, nggak peduli dengan sunnah, pokoknya sesuai sunnah atau tidak, sesuai tuntunan atau Nabi atau tidak, dia nggak peduli itu, berarti orang itu nggak dicintai. Mana dalilnya? Kalau tanda seseorang dicintai Allah itu senantiasa berusaha untuk mengikuti sunnah Nabi. Nah, di dalam Al-Quran Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Kata Allah. Katakan Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, maksud ikuti Muhammad. Maka orang yang mengikuti Nabi Muhammad yuhibbukumullah. Dia itu dicintai oleh Allah. Atau Allah akan mencintai kalian, kata Nabi. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah bahkan akan mengampuni dosa kalian. Allahu Ghafurur Rahim, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, dari ayat inilah Bapak Ibu dan Saudara sekalian, saya Muhammad bin Shalih Al-Munajjid menyimpulkan bahwa ciri-ciri orang yang dicintai oleh Allah itu pasti dia selalu berusaha untuk ikutin sunnah. Nah, tinggal kita kembalikan kepada diri masing-masing, apakah sikap kita sudah seperti itu atau belum. Kalau kita nggak peduli ada amalan sesuai sunnah atau tidak, yang penting kita amalkan. Nah, itu berarti Allah nggak cinta sama kita. Nah, kalau Allah cinta sama kita, pasti kita selalu selektif. Ada orang melakukan ini, kita selalu bertanya, apakah ini ada tuntunan dari Nabi atau tidak, ada sunnahnya atau tidak. Oh tidak, enggak, saya tidak akan melakukan. Nah, orang yang seperti itulah tandanya berarti dia dicintai oleh Allah tadi. Karena kata Allah tadi, ikuti aku, maksudnya ikuti Muhammad, maka Allah akan mencintai kalian. Kemudian yang kedua tandanya Bapak Ibu, nah, orang yang dicintai Allah itu bersikap rendah hati terhadap sesama orang mukmin dan bersikap tegas terhadap orang-orang kafir, dan dia berjihad di jalan Allah, tidak takut ya, di dalam menjalankan syariat Allah. Nah, maka orang yang seperti ini berarti dia dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, karena di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 54 Allah mengatakan, Bapak Ibu, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, may yartadda minkum an dinihi, siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, fasawfa ya'tillahu biqaumin, maka Allah pasti akan mendatangkan suatu kaum, yuhibbuhumullah, yuhibbuhum wa yuhibbunahum, yang dicintai oleh Allah dan mereka mencintai Allah. Azillatin 'alal mu'minin. Nah, mereka bersikap ya tawadu, rendah terhadap orang-orang beriman. Aizzatin 'alal kafirin, bersikap tegas terhadap orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad di jalan Allah. Wala yakhafuna laumata laim, dan mereka tidak takut dicela oleh orang-orang yang suka mencela. Ketika menjalankan syariat Allah, tidak takut dicela oleh orang-orang yang dicela. Zalika fadlullah, itulah dia karunia Allah, yu'tihi may yasha, yang Allah berikan kepada orang yang dikehendakinya. Wallahu wasi'un alim, Allah itu maha luas lagi maha mengetahui. Nah, ini Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ya, sementara yang bisa kita bahas ya. Jadi sampai tanda-tanda bahwa seseorang itu dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Ini sekarang sudah jam 5 lewat 48 ya. Saya kira sudah waktunya sholat syuruk ya. Tadi syuruk jam berapa Pak? Jam 5 lewat berapa tadi? Jam terbit jam 5 lewat ke 9 ya? Iya. Sekarang saya kira sudah waktu ya, karena sholat syuruk itu baru boleh setelah terbit matahari ya, kira-kira 10 atau 15 menit ya setelah itu. Jadi saya kira ini sudah jam 5 lewat berapa tadi? 50 ya. Jadi baik Bapak Ibu dan sekalian, lewat 49 kita cukupkan sementara sampai di sini. Insya Allah nanti kita lanjut lagi di esok hari ya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kami mohon maaf tentu saja apabila yang kami sampaikan ada kesalahan dan kekeliruan.
kita akhiri ya Bapak Ibu dan sekalian kajian kita pagi ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihi ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.